Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahano Falzi dengan NIM 01011382025142. Nomor 1, jelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Yang pertama itu demografi. Demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Nomor 2, lingkungan geografi. Lingkungan geografi berarti kita mempelajari letak geografi sebuah negara, apakah terletak di daerah tropis, subtropis, dan sebagaimana. Topografi, iklim, dan juga sumber daya alam yang dimilikinya. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelajaran dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Nomor 2, jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Yang pertama ialah subsidi. Pemberian subsidi meringankan biaya operasional perusahaan. Mereka dapat menjual pada harga yang lebih murah. Hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan mengurangi tekanan persaingan dari produk impor. Mereka membuat perusahaan asing kurang kompetitif ketika menjual di pasar domestik. Yang ketiga, efek jaringan. Efek jaringan bekerja melalui jumlah orang yang menggunakannya. Ketika semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin bernilai pula sebuah produk. Pada akhirnya itu akan merangsang permintaan yang semakin besar karena pelanggan cenderung bersedia merekomendasikannya. Berikutnya, skala ekonomis. Pertahanan memiliki struktur biaya yang rendah dibandingkan dengan pemain baru, memungkinkan mereka untuk menjual dengan harga lebih murah. Keuntungan semacam itu kita sebut keunggulan biaya absolut. Berikutnya, perizinan. Sebagaimana hambatan masuk, kebijakan perizinan dapat mengambil beragam bentuk. Pemerintah mungkin membatasi investasi di sektor tertentu atau bahkan tidak memperbolehkannya. Itu biasanya berlaku untuk sektor-sektor strategis seperti industri listrik, perbankan, air, dan persenjataan. Berikutnya, kekayaan intelektual. Paten seperti teknologi memberi hak hukum kepada petahana untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu selama masih berlaku. Contoh, pemain baru tidak dapat menduplikasi atau memanfaatkan teknologi semacam itu. Itu menjadi penghalang masuk karena memaksa calon pemain baru mengembangkan teknologi lain yang sama efisiennya jika ingin masuk ke pasar. Berikutnya, keringanan pajak khusus. Pajak yang tidak adil juga sering menjadi penghalang persaingan. Pemerintah mungkin mengenakan pajak tinggi bagi pendatang baru dan keringanan pajak bagi petahana. Petahana mungkin melobi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan semacam itu. Berikutnya, yang terakhir ialah penetapan harga agresif. Untuk menghambat calon pemain baru, petahana menetapkan harga jual yang rendah, sehingga pada harga tersebut calon penantang tidak memperoleh untung. Nomor 3, pilihlah satu perusahaan saja dan lakukan analisis persaingan global dan keunggulan bersaing dijelaskan dengan menggunakan konsep Michael E. Porter, buku halaman 116. Menurut Michael Porter, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Pada kasus ini saya memilih PT Gudang Garam Tbk. Strategi menentukan segmen pasar, target, dan posisi yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing dan untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan cita rasa yang pas
melalui inovasi produk. Perusahaan bersaing. Perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah lokasi-lokasi yang menguntungkan serta subsidi pemerintah. Promosi. Strategi pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, terutama pada saluran distribusi produk rokok termasuk dalam kategori convenience good. Maka saluran distribusi dengan jangkauan luas memegang peranan sangat penting. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Gudang Garam Tbk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.